Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai proses coaching pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Saya pimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ثبتنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Ya, silakan mau tanya apa? Saya mau tanya tentang Astagfirullah. ini Sorry. Ustaz. Apa? 3 ilmu dasar baca Al-Quran. 3 ilmu dasar. Iya Ustaz. Kelihatankah? Iya Ustaz, putih layarnya. Iya, ini kelihatan toh. Oh iya kelihatan Ustaz. Nah, kalau misalnya kita bicara 3 ilmu dasar tentang bacaan Al-Quran, itu 1 ilmu tahsin atau tajwid yang kita pelajari di MI. Kedua, ilmu qiraatus sab'ah, ilmu qiraat aja atau style. Ini bil ma'thur ya.
bil maksur ini berdasarkan dari Rasulullah. Rasulullah talaqi sama malaikat Jibril, jadi bukan style abal-abal. Terus yang ketiga tentang ilmu Rasam Utsmani. Nulisan. Gitu. Ada yang memang bisa dibahas di tajwid, tidak ditemukan di qiraat. Ada yang bisa di qiraat, tidak ditemukan di tajwid dasar. Ada yang tidak ada di tahsin atau tajwid, adanya di rosem. Misalnya kayak kolu. Ini qaf panjang bisa dijelaskan nih di ilmu tajwid karena ada alif. Terus lu panjang bisa dijelaskan juga di tahsin karena ada alif. Terus alif yang setelah ini nih apa? Nah, itu adanya di sini. Musmani. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Terus berhubungan dengan makna juga. Itu dirosem. Sejarah. Gitu. Kodifikasi, pembukuan kan. Gitu. Kayak gitu. Apalagi. Berarti Jelas. kalau penjelasannya kita misalnya nanti teorinya disuruh jelaskan tentang ini. Mm-mm. Berarti penjelasannya sampai di sini cukup Ustazah begitu. Cukup. Kita tidak akan bahas detail apa itu ilmu kiroat. Ya paling kalau misalnya kita mau pengenalan ya, kalau misalnya ada pernah dengar wadduha, dibacanya wadduhe. Ah, itu tuh ilmu kiroat tuh. Kalau kiroat style yang kita umum dengar Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kalau misalnya beda imam, beda rawi, itu bisa jadi banyak imalah di lain-lain tempat atau yang imalah di masyhur yang masyhur di Indonesia cuma di Majreha, di imam lain, rawi lain malah bacanya Majroha atau bacanya taklil Majreha gitu. Paling itu sih. Karena kalau kita mau contoh banyak-banyak, ada kalanya orang juga nggak tahu. Hmm. Kayak kalau kiroat mu'minun, dibaca mu'minun. Itu tuh nggak familiar di orang-orang Indonesia. Yang familiar mah A dibaca E, itu familiar tuh. Lain-lain mah dia jarang. Karena dia nyimak. Padahal udah disosialisasi. Tapi tidak secara serius ya. Kayak Ustadz Muammar kaset di masjid-masjid itu kan ada kiroatnya. Tapi kan dia nggak denger dengan simak gitu. Cuman denger doang. Kayak Iya betul. sakta. Sakta kan kalau di bacaan-bacaan kiroat tuh sakta bisa banyak tempat. Tapi sakta yang umum di kita, ya alhamdulillah. Sakta yang umum di kita ya cuman bal, rona, kayak gitu-gitu doang kan. Cuma paling 2-3 tempat doang di Quran yang umum. Di bacaan kita yang umum. Kayak gitu. Hmm. Gitu. Siap Ustaz. Insya Allah bisa dipahami. Ya. Apalagi? Sebentar Ustaz. Ustazah ini dibagi layarnya ini kan layarnya ini besar kan kalau di saya Ah, sampai bisa terus dikasih kecil dan dikasih besar. Ini kalau di rekamannya kelihatan bagian yang di tempat Ustazah tulis saja atau bagaimana Ustaz? kalau di aku, nih kelihatan nggak? Iya, kelihatan Ustazah. Kalau di aku tuh sekarang tampilannya berbeda. Aku juga nggak tahu apa yang aku pencet ya. Tapi kelihatannya tuh kita berdua ada di atas, samping-samping kita tuh layarnya hitam, bagian bawah doang dengan titik-titik tekstur papan tulisnya. Hmm, kalau di aku yang kelihatan full layarnya semua Ustazah, tapi layarnya itu bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu.
Oh, tapi aman tuh, maksudnya saya nggak ada masalah tuh. Iya Ustazah. Ya udah. Senyum kak Nah, selanjutnya mau tanya tentang apa? tentang mad Ten- lazim Ustazah. Mad lazim. Mad lazim apa? Eh yang empat itu Ustazah. Musaqqal harfi, mukhaffaf harfi, musaqqal kilmi dan mukhaffaf kilmi. Oke, ini sudah di screenshot. Sudah Ustazah, tadi saya coba screenshot tapi memoriku kayaknya agak Ya Allah, sedih sekali Ya udah aku screenshot aja. aduh. Oke, sudah aku screenshot. Kita lanjut ya. Oh iya, ya, saya juga sudah bisa Ustazah. Oh, sudah bisa Lanjut Ustazah. screenshotnya. Iya Ustazah. Ya udah. Mad lazim. Mad artinya Panjang. panjang. Lazim ini umum. Hmm. Oke. Mad lazim itu terbagi menjadi dua. Arfi dan kilmi atau kalimi. Dua-duanya punya mukhaffaf dan musaqqal. Nah, kalau mad lazim harfi mukhaffaf, contohnya alif lam mim, lamnya ada bendera, mimnya ada tasydid. Mimnya ini itu yang harfi mukhaffaf. Misalnya lagi hamim. Ininya doang harfi mukhaffaf. Kalau misalnya harfi mutsaqqal, Hmm. nanti kita contohin ya. Atau enggak, ya udahlah nggak apa-apa ini dulu. Kalau kalau harfi mukhaffaf kita taruh sini ya. Eh, kilmi dulu ya. Kilmi mutsaqqal. Aku salah posisi sebenarnya. Kilmi mutsaqqal. Misalnya bolin dabbah. Jadi di sini ada cirinya mad bertemu dengan tasydid. Kalau ini yang di atas yang harfi mukhaffaf itu mad bertemu dengan sukun. Mim gitu. M-nya kan sukun kan? Hmm. Gitu. Kalau ini mad bertemu tasydid dan dalam kata. Kalau kilmi. Kalau ini harfi, harfi itu huruf muqatta'ah. Oke? Oke Ustazah. Nah, ini contohnya yang ini arahnya ke sini. Ini aku kasih warna biru. Ini arahnya ke sini gini. Oke, aku pisahin dengan warna kuning di sini. Oke? Sekarang
Sekarang harfi musaqqal. Harfi musaqqal itu di alif lam mim, di huruf lamnya. Aku kasih warna merah ya. Lam dengan tasydid pada huruf mim. Jadi tidak terbawa mimnya, tasydidnya saja. Secara otomatis mim sukunnya yang kebaca. Jadi mim sukun, mimnya mim gitu ya. Kalau huruf kalau dibaca musaqqal berarti cuma sampai di sini, di mimnya saja. Oke, tidak sampai di mim sudah hidup. Dia sampai di mim sukunnya saja pada saat tasydid itu. Di lam. Ya, nah di situ ada naber. Oke, sesuai dengan kadarnya ya. Terus kalau kalau kilmi di sini ya, kilmi mukhaffaf, kilmi mukhaffaf itu ana. Ini di sini. A ketemu lam. Ini kata ya. Ini artinya sekarang. Ini bentuknya kata. Kalau yang di berarti tuh aku tuh kalau misalnya ini slide pertama ya. Ini slide pertama penjelasan mad lazim. Kalau mau dibikin slide berikutnya, di sini mad lazim mukhaffaf mutsaqqal. Ini harfi, ini kilmi atau kalimi. Ini harfi, ini kilmi atau kalimi. Nah, untuk harfi, ini contohnya mim, mimnya saja. Terus ain, sin, qaf. Udah semuanya nih, 1, 2, 3. Nah, abis itu kalau kilmi, mukhaffaf ya. Ana. Nanti di sini doang. Ini doang. Nanti kalau yang lain, mutsaqqal harfi itu alif lam mim. Berarti lam ke mim. Tasdidnya saja. Udahlah ya yang ada penjelasan di awal itu ya. Atau apa lagi? Mutsaqqal harfi apa lagi? Satu itu saja ya. Apa itu Ustazah? Mutsaqqal harfi. Alif lam. Kalau di sini ada contohnya lain tuh alif lam mim, shad. Oh iya. Artinya kan tidak ada huruf lain, cuma mim saja tuh. Iya, Ustazah. Nah, nanti di bagian sini, aku bagi mimnya ya. Aku bagi mimnya ya. Jadi tidak full mimnya utuh. Kayak gitu jelas ya?
Jadi bisa dipakai yang ini, tapi ini agak membingungkan kalau misalnya tidak diperjelas dengan penjelasan. Tapi kalau ini tulisan aja cukup sih. Yang sebelumnya tadi Ustazah. Yang sebelumnya ini. Kalau Ustazah, pembagiannya dari sini ke sini agak membingungkan. Karena nanti kecuali di sini ada mukhafaf, mutsaqal, di sini lagi mukhafaf, mutsaqal. Kalau ini kan cuma satu posisinya. Akhirnya kita ambil mutsaqal harfi pakai warna lain di bawah. Tidak rapi secara skema. oh ya Ustazah. Penjelasannya sama aja sih, cuma kalau skema lebih rapi ini. Kalau saya itu bingungnya ketika kita membahasakannya begitu Ustazah. Maksudnya membahasakan, oh ini nih artinya ringan. Ini artinya berat. Kenapa ringan? Karena cuma mad ketemu sukun. Simple aja. Tapi kalau kenapa berat? Karena mad ketemu tasdid. Tasdid itu kan artinya ada penekanan. Belum lagi kalau tasdidnya pada huruf nun atau mim. Itu kan lebih berat. Udah tasdid dengung lagi. Itu yang bikin berat. Penekanan itu yang bikin ada naber. Kalau yang lain-lain kan tidak perlu ada naber tuh. Oh iya iya. Ini Ustazah berarti yang saya tangkap begini. Kalau harfi ini dia memang bukan kasusnya. Contohnya dia itu melibatkan ya satu huruf itu. Ya, harfi itu Sementara hanya pada kalau huruf muqatta'ah. hmm, sedangkan kalau kilmi itu dia tidak hanya melibatkan satu huruf begitu Ustaz. Tidak juga, karena kalau harfi itu kan dia melibatkan dua huruf untuk harfi musaqqal. Buktinya kan mim kebaca. Hmm, Lam. Itu kan walaupun tidak utuh, tapi kan mimnya terlibat juga. oh berarti contoh yang khususnya tadi yang pada harfi itu biasa terjadi di huruf-huruf muqatta'ah begitu Ustaz. Bukan biasanya, memang hanya terjadi di muqatta'ah. Oh, Kalau kilmi itu kata. Sudah. Muqatta'ah ini kan tidak ada arti. Kalau kata hmm, ya udah ada arti. oke. Oh, I see, I see. Oke. Hmm, kalau panjangnya Ustaz ini berapa harokat? 6, semuanya 6. Pasti 6. Kecuali mat tabi'inya. Oh iya Ustaz. Mat tabi'inya kan namanya 2 harokat pada muqatta'ah disebut mad tabi'i harfi. Oh, Mad berarti yang tabi'i pada kata toha itu Ustaz. toha itu tabi'i harfi dua-duanya bukan lazim. Hmm. Tabi'i harfi atau dhati harfi atau asli harfi atau sighah harfi. Artinya sighah pada harfi, pada huruf muqatta'ah. Hmm. Kalau yang tabi'i yang umum ya tabi'i pada kilmi, Hmm. ada kata. Jelas? Jelas Ustaz. Oke. Masya Allah. Silakan di cereen oot.
Ustazah itu coba Ustazah titik di tempat lain Ustazah Titik. buat titik. Soalnya kalau di layar ini setelah Ustazah menulis itu namanya Ustazah kelihatan. Terus harus digimanain? Jadi dia menutupi yang Ustazah tulis. Jadi Coba aku Ustazah titik di bawahnya, tulis titik di bawahnya. Nah, begitu. Oh, Ustazah sebentar ya Ustazah. Duh, saya jadi baik ini. kasih mati dulu. Kan ini nanti kalau video di-share, kasih mati dulu suara. Hmm. Dan kok bikin tontonan jadi terpolusi. Hmm. Kasih mati kamera, bukan kasih mati kamera, kasih mati suara. Habis Tidak juara tidak kelihatan tidak Ustazah. bisa. Cepat sudah. Tidak kelihatan muka aku dari tadi. Ayo sudah buang ingus dulu. Sebentar ya Ustazah. Kocak, kocak. Nina, Nina. Rekam. Lanjut. Nah, Sudah. sudah Ustazah. Ada Kalau lagi ini kah? Ustazah, Apa? panjangnya madalsilah tawilah. Medal silah, bukan silah. Silah. Oh, pakai sin Ustazah. Bukan, pakai sod tetap tapi tidak pakai mad. Oh iya Medal Ustazah. silah. Medal silah. Gini. Bukan silah. Bukan gini. Ini bukan. Iya, Ustazah. Ini. Tadi screenshot toh? Sudah Ustazah. Hmm. Nah, panjangnya 4. Untuk qiraat Asim riwayat Hafiz. Mentok-mentok ya 5. Tidak ada yang 6. Berarti dia mirip-mirip sama mad wajib. Mad wajib muttasil. Nah, silah tawilah itu nama lainnya jaiz hukmi. Oh. Jadi jaiz itu terbagi 2. Jaiz hakiki. Yang kedua jaiz hukmi. Kenapa disebut jaiz hukmi? Karena mad bertemu hamzah. Cuma huruf yang bermadnya itu hadhomir, makanya disebut silah. Gitu. Kalau jaiz hakiki ya yang jaiz munfasil berlaku untuk huruf lain selain hadhomir yang mad. Gitu. Jelas? Iya jelas Ustazah. Oke, lanjut apa lagi? Ini tentang idgham mutaqaribain. Hmm. Kenapa? Kan di bukuku ini tulisannya itu salah satu contohnya Ustazah. Kan idgham mutaqaribain itu yang berdekatan makhraj maupun sifatnya. Mm-mm. Tapi contohnya di sini qul rabbi lam sukun ketemu dengan ro. Iya. Bukannya lana ro itu satu makhraj Ustazah. Tidak. Lam, lam, nun, ro. Itu posisinya ini langit. Ini warnanya nih warna langit nih. Ini. Mana Ustazah? Ini. Hmm, Kelihatan nggak tidak? enggak Ustazah. Oh ini Harus kelihatan Ustazah. langit. Hmm, Langit yang warna biru. Di iya sini ada Ustazah. pangkal lidah. Pangkal lidah, langit-langit di atasnya gitu ya. Artinya masih berlanjut ini, masih berlanjut ke sini. Hmm.
Ini keterangannya adalah langit-langit depan. Oke? Iya Ustazah. Lam itu di sini, nun di sini, ro di sini. Eh, kok ro-nya tulisannya begini? Ro, kok warna biru? Ro. Walaupun memang jaraknya sangat dekat, tidak sejauh di tulisan. Tapi dia posisinya di langit-langit depan, tidak tengah. Kalau la di tengah jadi la. La itu mah di atas makhraj jim, tengah lidah kan? Iya Ustazah. Tapi dia sama-sama bagian depan. Cuma la naro itu secara maju ke depan. Nih, la la naro tadato tadawo. Bisa kebayang nggak? Iya Ustazah. La naro tadato nih. La na ro tadato tadawo. Jadi ini mas sedikit maju lagi. Ini lam, maju ke nun, maju ke ro, maju ke tadato, maju ke sadazo. Ini maju ke depan, ini gigi seri dan ujung lidah. Itu jaraknya di situ. Bukan di situ, Deng. Nah, di sini nih. Sini nih gigi seri plus ujung lidah. Yang ini di belakang giginya. Kalau yang ini di ujung giginya. Jelas, Kaseng, Nina? Jelas Ustazah. Bisa ngebayangin kan posisinya? Iya Ustazah. Gitulah. Jadi bukan satu posisi ya. Sama kalau bisa dibilang satu posisi bisa sih sama-sama langit-langit depan dengan ujung lidah. Tapi bagian langit-langit depannya tuh beda. Satu rada belakang, satu rada tengah, satu rada maju lagi. Baru maju banget tadato, lebih maju lagi tadawo. Gitu. Oh iya Ustazah. Oke. Berarti Ustazah, Mm-mm. ini Ustazah. Soalnya soalnya kan kalau di buku tajwid itu ada beberapa golongan kan, kayak ini masuk ke forum, masuk ke lingkup eh, apa ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas begitu. Mm-mm. Jadi maksudnya kalau misalnya nanti saya hadapi pertanyaan seperti itu, jadinya saya tahu jawabnya harus kayak bagaimana begitu, Ustazah. Iya. Jadi kalau dibilang ujung lidah bertemu langit-langit depan, benar. Tapi di wilayah langit-langit depan itu dibagi lagi. Hmm. Maksudnya tidak tidak sesama tadallah begitu, Ustazah. Ya, misalnya ini full langit-langit depan. Ya, Ustazah. Di sini lam, di sini nun, di sini ro, di sini tadato, tiga-tiganya benar-benar satu posisi. Di sini Hmm. tadallo. Full di langit-langit depan. Cuma posisinya beda-beda. Dan tetangga deket banget gitu. Makanya Hmm. saking deketnya sama kayak kembar identik, nyaris tidak bisa dibedakan. Gitu. Oke? Sama dengan Jashaya itu satu posisi juga kan, Ustazah? Tidak Ja- seperti Lana apa ini. ya, Jashaya kalau kita paksa di sini dia ada sebelah sini. Ini kan langit-langit depan nih, wilayah langit-langit depan. Ya, Ustazah. Di belakang langit-langit depan itu kan langit-langit tengah. Ya, Ustazah. Lidah bagian tengah ya udah di sini Jim, Sha, Hmm. ya.
gitu. Nah, apa bedanya adalah kalau jim menempel, ia dan shin tidak menempel. Itu juga kan pergerakannya berbeda walaupun posisinya sama. Kalau yang lam, nun dan ro bukan pergerakan yang berbeda, pergerakannya sama, posisinya yang berbeda. Hmm, Kalau jim, shin, ya posisinya sama, pergerakannya yang berbeda. Satu sampai nempel, duanya ngangkat doang. ja, sya, ya. Oh. Jelas? Yang sampai nempel itu ja tuh Ustazah? Jim saja. Ja, Mm. ya. Jelas Ustazah, jelas. Oke. Sebentar lagi Ustazah, kita akan berakhir. Sisa 1 menit lagi. Ustazah turunkan garisnya dulu Ustazah. Begini, sudah. Iya Ustazah. Kok bisa ya? Oke. Iya, tertulis Ustazah namanya Ustazah di sini. Oh gitu, aku nggak lihat lagi nih. Kenapa lagi bentukannya jadi beda begini? Aku bingung. Tapi jadinya lebih lebar sih papan tulisnya Ustazah. Oh gitu, ya sudah kalau begitu. Ada lagi kah? Tutup sudah kalau begitu. Sejauh ini sudah alhamdulillah cukup bisa Oke, dimengerti. oke. Silahkan tutup. Baik, terima Alhamdulillah. kasih Ustazah Sudah mau habis atas langsung. Subhanakallah, sudah penjelasannya. mau habis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima Terima kasih kasih banyak, Ustazah, Lena. semoga sehat selalu. Amin. Selamat sang Assalamualaikum juara. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih bisa berlanjut? Hmm, Kok, hmm. kok masih bisa sih? Biasanya 42 selesai. Coba kita tungguin dia sampai mana. Ya udah coba pakai kalimat kalimat tutup. Coba kalimat tutup. Apa itu? Kalimat Beri. penutup. Oh, kalimat penutup. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas waktunya, ilmunya, dan atas semuanya, pokoknya Ustazah. Terus, kita mau cek ini dia sampai berapa lama ini. Semoga sehat selalu, Hmm. lancar rezekinya, Hmm. dimudahkan segala urusan-urusannya. Oh, oke. Oh, ternyata dia itu sampai 43 menit. Hmm. Coba kita tungguin 4 detik. Oh, belum mati juga. Ya udahlah, pokoknya begitu dah. 43 menit sampai 44 menit mungkin. Ya udah, Nin, selamat istirahat. Aku siap-siap ya. Iya Dadah. Kalau mau Ustazah. ikut bilang ya, supaya nanti ketemuan di sana. Ya, semangat Ustazah. Semangat, mana adanya nggak gitu. Semangat. Semangat. Oh, ya udah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.